Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, kita belajar ya, mengaji tentang manusia. Nah, jadi kalau kita mempelajari manusia itu menjadi yang unik ya. Nah ini dia nih. Ini manusia, kemudian kaitannya dengan alam semesta, kaitannya dengan Allah sebagai pencipta. Allah menciptakan manusia, ya, manusia ciptain itu dari mana? Bahan bakunya itu dari alam. Makanya komponen manusia secara fisik itu dari alam. Maka kita punya keterikatan alam dengan manusia gitu mas. Jadi nggak bisa kita lepas dari alam karena kita hidup di alam dan kita komponen ininya dari alam fisiknya. Makanya tubuh manusia itu semuanya dari alam, ada tanah, ada air, ada api, segala macam komponen itu ada di sini semuanya. Ya. Dan Allah sebagai pencipta ini, dua-duanya Allah ciptain. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Sedangkan awal-awal penciptaan manusia itu menjadi pertanyaan malaikat, kenapa engkau ciptakan khalifah manusia di muka bumi? Ada apa keunikannya? Minimal manusia itu punya keunikan pertama, secara fisik ini sempurna. Nah ada fisik, ada tubuh fisik Allah ciptakan. Ada juga nanti setelah fisik jadi Allah meniupkan komponen selanjutnya. Allah meniupkan itu namanya ruh. Wa nafakhu fihi min ruhihi. Allah meniupkan ruh supaya tubuh kita hidup. Tadinya kan seperti ini kan, ditiupkan ruh. Wa nafakhu fihi min ruhihi. Hidup manusia itu. Organ-organ fisiknya jadi hidup. Ikan penghapus kan. Nah, baru kita ngomongin manusia. Nah, manusia ini gitu ya. Begini, kelihatannya ya, kelihatan fisiknya kan sempurna. Tapi sesungguhnya tubuh fisik manusia ini bukan satu. Tetapi ada tubuh fisik yang lain. Nah misalnya, kalau ini tangan kita, maka tangan ini kalau dibedah lagi, diperjelas, di zoom, maka ada namanya atom kan? Atom itu ada namanya sel. Sel ada inti sel. Di inti sel ada apa? Nggak ada apa-apa, kosong. Nah kosong ini apa? Kosong ini adalah energi. Jadi setiap sel itu memiliki energi dan memiliki informasi banyak dari Allah. Jadi kecerdasan kita itu adalah kecerdasan sel sebenarnya. Oke. Supaya energi bergerak itu kan ada namanya vibrasi. Ada gerakan kan? Mesti gerakan. Nah setiap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini mesti ada vibrasi. Misalnya tanaman, itu ada pergerakan. Batu, ada pergerakan. Tembok, semua ada pergerakan. Karena pergerakan maka dia memiliki memori masing-masing. Tumbuhan memiliki memori, manusia memiliki memori.
Makanya kalau kita sudah meninggal nanti, tangan kita nggak bisa ngomong, mulut kita nggak bisa ngomong. Yang akan ngasih tahu siapa? Memori tadi. Saya sudah berbuat jahat di kamar ini, maka ini akan dia menceritakan tembok tadi. Ruangan-ruangan, makanya kalau ada ruangan yang biasa dibuat maksiat, memorinya buruk, maka disebut dengan energinya buruk. Ya. Tapi kalau ada tempat masjid, tempat sholat, tempat ini, dia merekam memori kebaikan, maka masjid ini memiliki energi yang bagus, energinya tinggi, karena dia tempat ngaji, tempat sholat, tempat ibadah, tempat apa, dia menjadi memiliki memori. Sampai sini paham ya, pelan-pelan soalnya ini. Dah. Nah, baik. Nah, memori tadi, vibrasi tadi, itu kita saling terkait. Makanya nggak ada yang hidup mandiri itu. Dia selalu terkait dengan alam. Ini alam, itu alam, ini alam, segala macam. Jadi selalu terkait dengan alam. Kita makan dari alam. Paham orang? Nah, tubuh fisik ini manusia tadi ada 3 jenis tubuh, nanti kita bisa pahami. Nah ini di mana gelombang, kan babnya gelombang ini. Jadi kalau kita sakit, sebenarnya gelombangnya nggak bagus, selnya itu ada yang rusak, mungkin nggak berfungsi. Tubuh manusia kan ada tubuh fisik nih, tubuh raga, atau yang kita sebut dengan tubuh kasar, tangan, muka, jantung, otak, hati, jantung ya, itu kan tubuh-tubuh kasar semua. Ya. Otak ada nggak? Otak di belakang kita ada nih otaknya. Dia fisik adanya, itu namanya tubuh fisik, memiliki fungsinya sebagai tubuh fisik. Misalnya kalau tubuh fisik sakit itu biasanya karena ada sel yang rusak. Tubuh fisik manusia, misalnya otak manusia nih, ini kan ribuan bahkan jutaan sel yang bekerja. Ya, dan sel yang bekerja saling berhubungan. Jadi kalau melihat tentang anatomi otak tuh kan gitu, saling terkait. Kemudian ada nyambung ke sini, nyambung ke situ gitu. Nah, itu tuh sih. Nah, biasanya kalau sakit segala macam tubuh kita itu sebabkan ada sel yang rusak. Atau ada sel yang mati. Kenapa mati dan rusak? 2 hal. Pertama, itu karena dipaksa bekerja berlebihan. Berlebihan itu kita selalu maksa dia bekerja. Tangan bisa bekerja lama-lama, ini capek badannya. Rusak dia. Kalau rusak nggak diperbaiki, dia akan mati. Sehingga ada kelumpuhan kaki, kelumpuhan tangan, buta mata, segala macam. Karena ada sel yang rusak dan kemudian mati. Yang pertama. Atau yang keduanya, disebabkan karena nggak pernah dipakai. Maka sel itu akan rusak kalau nggak pernah dipakai. Ada konsep mubazir. Makanya itu kan sel itu makhluk Allah. Kalau tidak dipakai eman-eman, kemudian daripada nggak mubazir, sel itu akan mati dengan sendirinya. Makanya dia kecerdasannya hilang. Misalnya beginilah, dulu kita suka main tenis meja, latihan terus kan,
Berarti sel tangan kita, otak kita untuk main tenis meja itu jadi jago kan, jadi hebat. 20 tahun nggak main. Kecerdasan sel untuk main tenis meja hilang. Kenapa hilang? Karena sel tadi kecerdasannya menurun, bahkan dia mati. Karena nggak pandai dipakai. Otak juga sama, kita belajar sesuatu, lama nggak dipakai, kemudian nggak dipakai-pakai ilmu itu. Dia akan mati. Memori itu akan tidak kuat menampungnya. Sampai situ fisik ya. Nah, di tubuh fisik manusia lebih dalam lagi ada yang namanya tubuh plasma. Tubuh plasma apa sih? Ya seperti bioteknologi itu ya. Nah, tubuh plasma kaitannya dengan apa? Dengan hormonal. Ini disebut dengan naluri. Maka disebut dengan tubuh plasma itu tubuh naluri. Di sini Pak. Tahu plasma nggak? Jadi dari ini ada cairan-cairan itu yang saling bekerja sama, saling menyatu, itu yang tadi sel tadi itu. Muncullah disebut dengan hormonal. Maka di kedokteran ada hormon-hormon macam-macam. Hormon tentang kebahagiaan, kesedihan, segala macam itu muncul. Itu tubuh plasma manusia. Nah, tubuh naluri disebutnya. Makanya ketika Imam Ghazali ditanya oleh muridnya, Imam Ghazali, gimana sih supaya hidup bahagia? Kan kayaknya gitu. Fisik sama saya sama orang lain, tubuhnya sama, punya mata, punya telinga, punya semua, punya hati, punya otak, semuanya sama tubuhnya. Dikasih fasilitas juga sama, bisa berpikir, bisa makan, bisa segala macam. Kenapa dia lebih bahagia daripada aku? Kok dia seneng aja sih hidupnya ya? Kenapa? Nah, maka Imam Ghazali membuat buku yang namanya Kimyaus Sa'adah. Jadi racikan kimia tubuh itu untuk bahagia, Kimyaus Sa'adah. Jadi komponen-komponen kimia tadi diracik gimana? Nah, kaitannya kimia tadi saya bilang tadi yang namanya biokimia tadi. Ini yang tentang plasma, tentang hormonal. Makanya kenapa orang gelisah ini, karena tidak ada hilangnya keseimbangan hormonal. Kayak kata dokter itu kan, ini naik, ini turun, hormon ini naik, maka disamain di mana yang ditinggikan hormonalnya supaya kita tumbuh yang namanya rasa cemas itu hilang, muncul menjadi kebahagiaan. Itu namanya hormonal. Kalau ke dokter itu biasanya dilakukan dengan melalui obat, sehingga hormon-hormon diatur melalui obat. Mungkin kalau psikologi dengan cara pendekatan terapi dan seterusnya. Nah, kita harus pahami itu dulu. Kuliah ngantuk. Nah, ini matanya yang ngajak. Hah? Matanya yang ngajak. Iya, karena kalau suruh belajar itu otaknya ini tenang gitu. Oke, sebentar doang, kalau ngantuk tidur ya. Karena emang jam-jam tidur. Nanti kita bicara gelombang-gelombang tubuh manusia itu seperti apa. Nah, plasma ini nih, tubuh plasma ini dalam tubuh kita semuanya. Di mana sih pusatnya plasma ini bergerak? Apakah ada di otak? Iya, juga ada di otak. Ada apa di jantung? Iya. Apa ada di hati? Iya. Makanya kata Allah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging.
daging ini kalau baik, baik semuanya. Secara tubuhnya, fisiknya, perilakunya. Tapi kalau daging ini rusak, simpulkan mudghah itu kalau ini rusak semuanya. Apakah itu? Ala wahya qalbu, yaitu orang menerjemahkan hati. Hati ada di mana? Makanya kalau gelisah, yang akan tertimpa dulu getarannya itu kan di dada. Bisa nyesel, bisa gelisah, pokoknya capek hati. Berarti ada kolbunya nih yang rusak nih, atau kolbunya yang lagi tidak baik-baik saja. Nah, gimana caranya kolbu ini, hati ini bisa tenang, bisa selaras, bisa bahagia? Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, duhai pembolak-balik hati, tetapkan hati kami pada dinik, pada agamamu. Nah, boleh diamalkan tuh lagi gelisah. Ya muqallibal qulub, sambil dipegang dadanya, jantungnya. Sabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub. Nah, itu kan qulub. Kok palanya pusing? Iya, karena antara otak dan jantung, ada hati itu ada perintah. Otak itu merespon apa yang dialami oleh organ tubuh yang lain. Nah, kalau lapar, otak langsung set, lapar loh, kamu kita makan. Haus set, dan seterusnya kayak gitu. Otak ini. Kenapa pusing? Ketika otak ini mendapat respon yang kacau dari kolbu, maka otak jadi keganggu, pusing dia. Akhirnya ujung-ujung ada stres, ada depresi, ada ini, nggak bisa mikir, telat-telmi dan segala macam karena ada kekacauan yang ada di dalam kolbu. Gimana kolbu di sini? Makanya kata Imam Ghazali, ini harus dibereskan dulu seperangkat hatinya. Makanya ada, seperangkat hati itu ada nafsu, namanya nafsu mutmainnah, nafsu lawama, nafsu bahima, ada nafsu yang tenang, ada nafsunya kebinatangan, binatang buas, ada binatang ternak dan seterusnya. Gitu ya. Itu, dan ini harus diracik. Maka cosmic intelligence atau ilmu laras jagat mengidentifikasi ada 4 titik di dalam tubuh manusia untuk mengelola naluri kita. Titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, yaitu titik di punting ini 2 atau 3 jari, 1 titik di bawah, di sini kiri bawah, kiri atas. Nah, kalau kita ngelola ini berarti kita sudah mengelola tubuh plasma kita supaya teratur. Supaya apa? Teratur, hormonalnya teratur. Gitu. Kalau orang Jawa namanya pelajaran ini disebut dengan sedulur papat. Satu paket yang menyertai kita kehidupan sehari-hari namanya sedulur papat. Yur, orang Jawa kan begitu ya Maya. Harusnya tahu sedulur papat, 5 pancer. Pancer itu titik di tengah. Ini yang mengendalikan seluruhnya itu. Nah, ini disebut kalau dalam kosmik itu adalah medan naluri. Ini harus dikelola. Titik yang di kanan
di atas batas kanan ini namanya naluri kehadiran. Apa? Hadiran. Nah kalau titik sebelah kiri itu nilai keakuan. Nah ini yang terluar, ini yang terdalam. Yang terluar apa? Kehadiran itu. Kehadiran itu orang mempunyai sifat kebaikan. Sebenarnya kebaikan hadir itu. Kalau ada orang yang lagi sakit kita hadir, kita jenguk, itu naluri kehadiran. Kalau kita mau ngelihat saudara silaturahmi itu naluri kehadiran. Pengen tahu segala sesuatu itu kehadiran. Kepo itu ada naluri kehadiran. Narsis itu naluri kehadiran. Nah, kita ini belajar cepat ini. Ya. Dan naluri kehadiran itu kalau tinggi banget jadi narsisme, semua harus saya yang menyelesaikan, semua saya harus hadir, ada kebanjiran saya harus hadir, ini harus hadir, semua apa hadir. Maka disebut dengan narsis. Ini penyakit juga. Kalau nggak ada saya, ini nggak jadi deh tempat ini. Nah, jadi semakin begitu. Kalau kehadiran nalurinya rendah, berarti orang itu apa? Apatis. Oh, nggak mau tahu siapa mau ngapain, kok ngapain kayak nggak maulah, sebodoh amat. Maka di antara ini harus dikelola. Jangan tinggi banget, jangan rendah banget. Maka ada namanya statistik yang mana mengendalikan medan kehadiran ini, naluri kehadiran. Pada posisi di mana tepatnya agar kita tidak terjebak dalam narsisme, kepo. Itu kepo itu adalah pengen tahu segala-galanya. Nah, ini pusing itu nanti lama-lama. Dikendalikan, tapi nggak boleh ini dihilangkan, tapi kita sebut dengan kita kelola, kita manage demikian rupa supaya ini menjadi terkendali, terkelola. Sama juga naluri keakuan, tinggi banget nggak boleh, rendah banget jadi masalah. Kalau keakuannya tinggi, itu menjadi orang yang sombong. Sok pinter, sombong, keakuan itu. Sok kaya, wah gue yang paling kaya, saya yang paling pinter, gue yang paling ini, paling hebat. Nah itu paling-paling ini, kan sombong. Tapi kalau keakuannya rendah, apa jadi apa? Orang itu tidak percaya diri. Maka ini harus dikelola juga pada tingkatan tertentu, titik equilibrium ya. Equilibrium, titik persinggahan antara percaya diri dengan tadi tuh. Nah, ini titiknya di sini. Titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu disebut dengan keselarasan. Bahannya adalah sadar dan kesadaran. Biar nanti kalau kita pelatihan meditasinya, pelajaran ini kita tahu dulu ininya, beluk-beluknya. Jadi kalau kita baca subhanallah, itu sedang mengatur ritme naluri kehadiran kita. Jangan sampai tinggi banget, jangan sampai rendah banget, pada titik yang segitu. Oke. Nah, di bawah kehadiran, di bawahnya lagi, ini namanya perasaan. Perasaan itu sama. Tinggi banget juga nggak boleh, rendah banget juga nggak boleh. Perasaannya tinggi banget, berlebihan, overthinking ya nantinya ya. Kalau rendah banget, dia nggak ada berpikir sama sekali, nggak ada rasa itu, mati rasa. Makanya harus diatur. Dari sebelah kiri bawah itu yang disebut dengan naluri kesenangan. Senang banget juga nggak boleh,
ini banget juga nggak boleh, akan gelisah ini, maka diatur. Nah semua ini diatur, dikelola sedemikian rupa. Kalau di kedokteran itu menggunakan obat. Oke. Kalau di psikologi ada terapi. Dia lagi kalau di cosmic intelligence itu ada namanya kita pembelajaran meditasi. Nah, kita akan belajar itu. Gimana cara ngelola ini supaya seimbang? Nah di antara tengah ini ada namanya titik yang disebut titik sentral naluri. Sini sedulur papat 5 panca itu sentral naluri. Inilah yang akan menyeimbangkan. Ini jangan keluar diikat sama ini keluar diikat sama ini. Nah, kenapa titik ini? Titik ini adanya di ujung daripada jantung. Antara jantung dan paru di antara. Napas sesek karena paru-paru. Napas sesek sebabnya adalah jantung yang berdebar kencang. Oke, ada pertanyaan? Ya, baik. 5 menit lagi ya. Kita lanjutin. Nah, kan gini. Nah, tubuh yang seperti ini tadi saya ulangi lagi. Dari mana sih ini bisa muncul? Dari pola kehidupan. Dari perjalanan hidup. Apa ini namanya? Itu disebut dengan setelan awal manusia, namanya fitrah. Orang hidup itu oleh Allah dikasih anugerah yang namanya fitrah. Orang baru lahir itu fitrah itu adalah keseimbangan. Makanya anak-anak kecil santai aja, mau ada apa santai, paling nggak pengen makan lapar nangis dan sebagainya. Nah fitrah ini setiap manusia ini, fitrah itu bukan kosong, tapi fitrah itu adalah software untuk menghadapi kehidupan kita. Nah software ini harus diaktifkan. Siapa yang mengaktifasinya? Yaitu orang tuanya. Makanya fitrah itu tergantung orang tuanya, mau dijadikan Majusi, Nasrani, Yahudi, tergantung orang tuanya. Nah, titik yang ini harus diaktifasi supaya kita bisa kelola. Sampai sini paham? Kita lanjutkan episode berikutnya. Beginilah ngaji kalau ngaji sama istri itu ya. Jadi kita belajar kosmik. Ya, istri lagi pengen belajar cosmic intelligence. Jadi nanti ada kader kosmik perempuan. Baik, demikian kita lanjutkan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah,